dikumpulkan di masjidun min masajidillah alladhi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu biqa'il ardi masajiduha, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dalam memperingati kita bersama memperingati zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersama para habaib-habaib kita bersama para masyayikh kita bersama para sesepuh kita di kota Melaka ini. Izinkan saya, para masyayikh, para habaib, kepada sahibul majlis, kepada imam masjid, kepada pengurus masjid untuk menyampaikan sedikit apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini untuk memperingati sosok yang tidak ada dalam sejarah manusia, seorang manusia yang ucapannya, perkataannya, perbuatannya ditulis, dirangkum, dijadikan pandangan hukum, dijadikan dasar hukum, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ucapannya, perbuatannya, bahkan fisiknya tercatat hampir 14 abad yang dibukukan kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang Nasrani yang kita kenal dengan Michael Hart, atau dia adalah seorang peneliti. Dia meneliti orang-orang yang berpengaruh di dunia ini, orang yang memberikan manfaat bagi manusia alam ini. Dia teliti hampir 20 tahun lebih. Maka dia menemukan satu manusia yang manusia tersebut dijadikan nomor pertama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika dia sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah peringkat pertama, maka ketika itu orang yang di sekitarnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka mengkritik. Maka jawaban dari orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut, yaitu tidak ada satupun manusia yang terlahir di desa yang desa tersebut tidak memiliki peradaban, tidak memiliki hadarah, tidak memiliki madani, tidak memiliki politik, tidak memiliki sosiologi yang ajarannya bisa sampai ke tanah Malaka ini, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Yang umatnya pada saat itu yang mengimaninya hanya 4 orang. Maka hadirnya kita di Maulid Nabi Muhammad SAW ada ta'bir anil farah wa surur, sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya Maliki dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Ihtifal bi Maulidin Nabi, ta'bir anil farah wa surur, yaitu adalah pengungkapan kegembiraan, kesenangan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diantarkan oleh ibunya untuk menghadap kepada pamannya Abu Lahab. Ketika itu pamannya senang karena kelahiran seorang laki, keponakannya, anak buahnya. Maka ketika itu Abu Lahab, seorang kafir, membebaskan budaknya. Senangnya kita hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW
akan memberikan manfaat kepada kita. Kepada kafir sekalipun Allah berikan manfaat. Idza kana hadha kafira wa jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Atahu yawmal itsnain daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhanna bil abdi alladhi tula umrihi wa mata muwahidan. Seorang kafir yang namanya tercantum di dalam Al-Quran, tabbat yadahu. Seorang kafir senang ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagaimana seorang mukmin yang dari dia kecil sampai dari dia besar selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan tauhid, bagaimana dia tidak akan masuk surga? Sedangkan orang kafir saja ketika dia senang, dia mendapatkan takhfif, mendapatkan pengampunan, yaitu setiap hari Senin dia diberikan susu karena senang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan ini menjadi bulan mulia. Di dalam kitab Dzakhair Al-Muhammadiyah yang tadi saya sebutkan, karangan Abuya Maliki tadi, beliau menyebutkan bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Muharram, tidak dilahirkan di bulan Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, atau di bulan Ramadan. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Maka ada hikmah. Jikalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, maka kemuliaan Nabi itu karena bulan Ramadan. Kalau Nabi dilahirkan di bulan Muharram, maka kemuliaan Nabi dikarenakan bulan Muharram. Akan tetapi faqala Abu Maliki li'anna zaman yatasharrafu bihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya zaman itu mengambil berkah, mengambil kehormatan dari terlahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini di bulan Ramadan ini, di bulan Rabiul Awal ini karena sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di hari Isnin, di hari Senin, disebabkan oleh karenanya hari Senin disunnahkan untuk berpuasa. Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin disunnahkan untuk berpuasa. Di hari Rabiul Awal kita disunnahkan untuk senang karena maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan senang itu hukumnya wajib. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul ya Muhammad bi fadlillah, atas keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, karena rahmatnya. Rahmat di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, oleh karenanya bersenanglah. Dalam kaidah usuliyah disebutkan bahwasanya kalau ada fi'ul amr, kalau kita temukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada sighatul amr, maka para ulama mengatakan idza tajarradatil qara'in yaqtadil wujub, bahwasanya kalau ada sighatul amr di dalam Al-Quran, sighat perintah, maka kalau tidak ada qarinah yang lain, maka itu menjadi kewajiban. Senang kita ini terhadap maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Kalau orang kafir saja tadi itu dapat manfaat karena senang, apalagi seorang muslim, na'udzubillah min dalik. Kalau seandainya pada bulan maulid ada aja sebagian yang tidak senang, dia mengatakan bahwasanya ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fasihnya dia mengatakan tidak pernah diamalkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat lebih tahu daripada kita. Al-mahabbah,
cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahtaj kama yaqulun la yahtaj ila dalilin sahih. Cinta kepada Nabi itu tidak perlu pakai dalil yang benar. Cukup kepada qalbin sahih, kepada hati yang jernih, hati yang bersih. Kita saja kalau anak kita baru ulang tahun, kita dengan senangnya, bangganya mengingat, memberikan tahniah. Kalau ada pasangan suami istri yang anniversary, kita dengan bangganya untuk mengingat. Bagaimana dengan orang yang nanti akan menyelamatkan kita ketika hari kiamat? Muhammadun Rasulullah SAW. Gampang, tidak perlu pakai akal, pakai hati. Kalau mau pakai dalil juga ada dalilnya. Yang kita lakukan ini bidalilin, bahwasanya tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin min al-af'al la yaqtadi tahrim. Bahwasanya ketika Nabi tidak lakukan bukan berarti itu menjadi haram. Itu majal wasi', itu menjadi tempat yang luas. Dan dalil kita ini bukan hanya Quran Sunnah lah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istislah, Al-Masalih Al-Mursalah, Syar'u man qablana. Masih banyak. Al-Istihsan. Jadi ketika Nabi tidak melakukan, itu berarti bukan haram. Bahkan Al-Imam Al-Buti mengatakan bahwasanya perkara ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandub. Mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada wajib. Cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. La khilafa fihi. Tidak ada satupun muslim yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad hukumnya tidak wajib. La yujad. Wa illa fi qalbihi syai'. Mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu hukumnya wajib. Wasilah untuk mahabbah kepada Nabi. Sekarang wasilahnya. Ini pada paham semua ya bahasanya insyaallah. Insyaallah paham. Maaf kalau saya belum pandai bahasa Melayu ini, saya minta maaf. Bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW memiliki wasilah, memiliki perantara. Di antara perantaranya adalah berkumpul kita di satu majlis minal majalis yang di situ disebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW, disebutkan kapan beliau itu lahir, di mana beliau lahir, kapan beliau meninggal, berapa umur beliau. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kecintaan kepada baginda Muhammad SAW tidak akan sempurna kecuali salah satunya kita hadir di majelis ini mendengarkan sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW agar masuk di dalam akal pikiran kita, agar masuk di dalam hati kita. Yang tadinya mahabbah kita hanya reka-reka saja menjadi hakikat. Maka di dalam ilmu mantik itu dikatakan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Kalau kita mau menghukumi sesuatu mahabbah, ana muhibbu Rasulillah, aku mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa dihukumi betul atau tidaknya. Kamu kenal nggak pada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Gimana kamu mau cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW kalau kau tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Far'un an tasawwur awalan, reka-reka dulu, gambarkan dulu gimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama, para aslaf, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita, para masyayikh kita, para syibad kita mengajak kepada umat sekalian, ayo kita kumpul, kita hadir di dalam majlis untuk apa? Mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal,
maka kita ikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida bihi. Mahabbah saja tidak cukup. Saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerlukan bukti, bayyinah. Apa bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ayuhal hadirun, orang-orang yang hadir di sini, maka momen yang penting ini, Maulid zikra baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan kita, sebagai panutan hidup kita. Kita nggak usah jauh-jauh, mau kita jadikan penyampai atau teladan kita nggak usah jauh-jauh cari orang-orang barat atau cari pemain bola atau bola sepak atau para artis. Jangan. Kita punya suri teladan sendiri. Kita punya orang yang bisa kita ikuti. Ayo kita buka tarikh, ayo kita buka sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa diikuti ketika beliau masih muda. Yang muda-muda sekarang, para syabab, orang-orang yang masih muda, ayo ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau serius dalam bekerja di umurnya yang masih beliau bekerja, berusaha. Ayo para suami-suami, ayo beriktidaklah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersama para istrinya lemah lembut, mengucapkan dengan kata-kata yang lembut, tidak pernah membentak istrinya. Ketika diberikan makanan yang seadanya, beliau tidak berkata apapun. Ketika makanan itu enak, maka beliau puji makanannya. Bahkan wa kana fi mihnati ahli, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia di muka bumi ini, ketika bersama istrinya beliau membantu istrinya membersihkan rumah sallallahu alaihi wasallam. Ayo para pejabat, kita bisa jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagaimana beliau memimpin umat ini, menjadikan sosok yang paling adil. Ayo para pemimpin, kita jadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Karena dalam dunia ini, ketika para manusia kebingungan karena banyaknya muskilah, banyaknya masalah, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu turukin ilallahi masdudatun illa man iktafa bi atharin nabi. Al-Imam Al-Junaid mengatakan semua jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang ingin sampai kepada Allah, dia katakan saya tidak perlu nabi. Dan ini pernah terjadi. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'aniyun, mereka adalah orang yang tidak mau mengambil hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi di India. Artinya saya bisa sampai kepada Allah tanpa melewati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Junaid mengatakan kullu turukin masdudah, setiap pintu kepada Allah sudah tertutup kecuali illa man iktafa bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Maka kita jadikan majelis ta'lim ini, majelis arba'in ini untuk menjadikan diri kita dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita satu kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Bahkan Abu Maliki mengatakan di antara faedah salawat takfirud dzunub, takfirul khataya. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Wa raf'il darajat, akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membersihkan amal-amal kita yang tadinya ada riya. Kalau berbuat ini karena orang lain akan dibersihkan
dilebur oleh salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya maghfiratud dzunub. Orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akan diampunkan dosanya. Wa kifayatu ahlil ardi was samawat, dan akan diberikan kecukupan bagi orang-orang dunia dan orang-orang akhirat. Ketika kita tidak memiliki uang, kita kurang bersyukur, maka bersalawatlah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga di antara faedah-faedah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwasanya apa? Ketika ada wabah ta'un wa ghairuhu fa'akthiru salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penyakit yang datang secara mewabah di muka bumi ini, maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit satu hari 100 kali. Paling sedikit. Untuk apa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terakhir yaitu ru'yatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam wa insyaallah fil yaqظah. Kita berjumpa